seharusnya kita itu 10 malam terakhir itu tidak juga kita lihat mana ganjil mana genap, tidak, tapi berupayalah kita untuk beribadah di 10 malam terakhir itu tanpa melihat mana genap mana ganjil. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan malam Lailatul Qadar, yaitu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat G-Lovers, berikutnya sahabat G-Lovers, hikmah dirahasiakannya Lailatul Qadar. Pertama, agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah. Jadi ulama sudah memberikan gambaran kan, carilah malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Rasulullah sudah sampaikan demikian. Tapi tetap kan di awal tadi Rasul tetap malam Lailatul Qadar itu dirahasiakan. Tujuannya apa? Agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir. Tapi nyatanya sahabat G-Lovers, kita di 10 malam terakhir itu justru disitulah menurun daripada semangat beribadah kita. Seharusnya semakin meningkat. Jadi Rasulullah SAW 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sholatnya makin panjang, doanya makin panjang, makin semangat Rasulullah SAW. Sementara kita 10 terakhir Ramadan, kita sudah memikirkan baju lebaran, sudah memikirkan kue lebaran, akhirnya nggak dapat Lailatul Qadar, tapi dapat Lailatul Bakar. Ibu-ibu sudah mulai membakar-bakar kue Mbak Sita ya kan? 10 terakhir bulan Ramadan. Horas kulunun sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita ucapkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang sore berbahagia ini kita dapat bersua kembali melalui jalur manis kita, yaitu 96,1 Gundaling FM, dalam acara tausiah menjelang berbuka puasa Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tentunya banyak sekali nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga apabila kita disuruh menghitungnya, tidak akan kita sanggup menghitungnya. Karena nikmat itu bukanlah hanya nikmat berupa benda, materi, dan lain sebagainya, akan tetapi nikmat itu bisa berupa perasaan bahagia, perasaan senang, dan banyak kawan yang baik di antara kita, dan kesehatan, terlebih nikmat keselamatan, kesempatan, dan iman serta Islam. Tentunya itu semuanya Allah sering mengingatkan kita berulang kali dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban, yang artinya nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustakan? Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Tentunya dari ungkapan ayat tersebut, maka tidaklah kita berani mengatakan bahwa kita akan mendustai dari segala nikmat dari Allah SWT. Dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan, lain sakartum la'azidannakum la'in kafartum inna azabi lasadid, yaitu apabila kau mensyukuri nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu, dan apabila engkau kufur, maka ingat azabku sangat pedih. Kita ucapkan perbanyak selawat kepada kekasih Allah Habibullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ucapan selawat itu betapa banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya adalah
akan membuka pintu rezeki, memberikan kesehatan, dan juga jalan satu-satunya akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad selawat dan salam, Nabi dan Rasul junjungan alam. Mari kita amalkan siang dan malam. Insya Allah syafaat kita terima, hidup kita nantinya akan nyaman dan tentram. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Adapun judul kita, ceramah kita pada hari ini adalah hikmah, nikmatnya munajat sepertiga malam. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sedang kursiar dimanapun Anda berada. Munajat di sepertiga malam adalah waktu yang paling mustajab, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk memberi dan mengampuni hambanya. Di mana saat itu suasana sepi, tenang, tentram, dan syahdu. Di waktu itu, di saat orang-orang sedang tertidur lelap, mungkin bersama mimpi-mimpinya. Bisa jadi mimpi bagus, baik, bisa juga mimpi buruk. Mereka lelap, diantaranya juga lelap tertidur, sementara yang lain sedang enak-enaknya tidur. Kita bermunajat kepada Allah. Saat yang tenang itu, saat yang sunyi itu, saat yang lengang dan syahdu itu, kita membuatkan ibadah kita bisa lebih menjadi khusyuk, menjadi tenang, menjadi momen terbaik untuk kita bertaubat dan mendekatkan diri serta mendapatkan ketenangan jiwa. Salah satunya menyambung silaturahmi, bersama-sama kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beramal, kalaulah kita sendirian, mungkin ini akan mendapatkan banyak kesukaran. Kalaulah tertidur tidak ada yang membangunkan, ya kan? Kalaulah kita beribadah dengan seorang diri, ini tidak semangat dianya. Ketika bersama-sama di masjid, ini akan menjadi saling berlomba-lomba, ya kan? Berlomba-lomba dalam hal kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak sholat-sholat sunnah, ibadah-ibadah nawafil, banyak beribadah, banyak bermuzakarah, saling berbagi. Maka pusat daripada dakwahnya Rasulullah ini dimulakan daripada masjid. Satu masjid yang hidup amalan ini akan cepat mendatangkan keberkahan dan mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah fungsi hakikat daripada masjid, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri telah memulai dakwahnya bagaimana mengumpulkan sahabat untuk bisa berlama-lama di masjid. Bahkan bukan hanya perkara urusan akhirat, urusan dunia semuanya diselesaikan di masjid dengan bermusyawarah kepada baginda Rasulullah SAW. Itulah kedamaian dan ketenangan yang akan kita dapatkan. Kalaulah kita lihat buktinya, ketika orang melaksanakan ibadah sholat, khususnya sholat Jumat, maka Allah cucurkan rahmatnya, sakinahnya, ya kan? Sehingga orang yang di masjid itu tenang, ya, sampai selesai khotib berkhutbah. Ketenangan itulah yang didapatkan, walaupun hanya sesaat ketika sholat Jumat. Apalagi kita gunakan waktu kita malam kita, waktu istirahat kita alihkan daripada rumah kepada masjidnya Allah SWT. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau sibukkan diri untuk beriktikaf di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Para pendengar yang Allah SWT, dalam hadis yang lain dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda mengenai orang yang beriktikaf, bahwa dengan beriktikaf ia terjaga dari dosa-dosa dan akan ditulis untuknya kebaikan-kebaikan
sebagaimana orang yang mengerjakan seluruh kebaikan. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Siti Fatimah ya Allah, Zam-Zam di Baitullah. Siti Fatimah ya Allah, binti ya Rasulullah. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, kami menyanyi pas bangun sahur. Dari tadi kami menyanyi ya Allah, cukup sekian dan terima